Selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menurut saya menarik banget nih. Ada materi dari Anda soal paradoks kekuasaannya Dacher Keltner. Iya, betul. Intinya tuh agak mengejutkan ya. Sifat-sifat baik kayak empati yang justru bantu orang dapat pengaruh. Malah bisa luntur gitu aja pas mereka ngerasa punya ya semacam kelebihan atau kuasa. Sekecil apapun itu. Persis. Nah, fokus kita sekarang mungkin lebih ke gimana caranya kita, Anda semua, bisa pakai keuntungan atau privilege sehari-hari. Nggak harus jabatan tinggi ya, tapi hal kecil aja buat bantu orang lain, biar nggak kejebak paradoks itu. Nah, itu poin bagus. Riset Keltner itu, ya seperti yang ada di materi Anda, emang nunjukin kecenderungan ini. Jadi waktu kita ngerasa lebih unggul dikit aja, atau punya keuntungan, bisa jadi posisi, bisa ilmu, atau bahkan cuma waktu luang lebih banyak, itu ada risiko loh. Risiko jadi apa tuh? Risiko jadi, ya kurang peduli mungkin, lebih impulsif, lebih fokus ke diri sendiri. Ini bukan buat nakut-nakutin sih, tapi lebih biar kita semua sadar gimana caranya keuntungan yang Anda punya, sekecil apapun, justru jadi alat buat berbuat baik, bukan malah sebaliknya gitu. Mari kita coba bedah bareng-bareng ya. Oke. Kita lihat lebih dalam nih temuannya Keltner. Jadi sifat positif yang bawa orang lain bisa luntur gitu aja. Yang bikin gimana ya, agak ngeri tuh ini sering nggak disadari kan? Betul, nggak sadar. Tiba-tiba aja orang jadi kurang peka sama perasaan orang sekitar. Dan ini bener kata Anda tadi, bukan cuma soal CEO atau bos besar aja kan ya. Bisa di tim kecil, pertemanan, bahkan keluarga. Betul sekali. Dan dampaknya itu nyata loh. Apalagi di lingkungan kerja. Kayak yang disorot salah satu studi di materi Anda itu. Ada survei ke 800 pekerja kan? Iya, yang itu. Hampir separuhnya ngaku mereka sengaja nurunin usaha atau kualitas kerja kalau ngerasa diperlakuin kurang baik sama orang yang punya keuntungan lebih. Entah itu atasan atau rekan kerja yang posisinya lebih tinggi dikit. Wah, separuh ya. Itu banyak banget. Banyak. Ini kan nunjukin banget ya betapa pentingnya kita pakai kelebihan kita itu secara positif. Kalau enggak, ya dampaknya bisa negatif kemana-mana, merugikan semua pihak. Terus, gimana dong caranya biar kita atau Anda yang lagi dengerin bisa sadar dan nggak kejebak di situ? Keltner, dari riset yang Anda kumpulin itu kayaknya nekenin banget soal kesadaran diri ya. Itu langkah pertama. Fondasinya di situ, kesadaran diri. Jadi pas Anda ngerasa dapat keuntungan baru, apa aja deh, promosi, punya skill baru, atau sekedar lagi punya waktu luang lebih, penting banget buat ngaca sebentar. Ngaca gimana tuh? Refleksi gitu, ada nggak sih perubahan cara saya mandang orang lain? Atau cara interaksi, jangan-jangan saya jadi kurang sabaran dengerin orang lain ngomong. Nah, itu sinyal-sinyal awal yang perlu diwaspadai. Oke. Sadar dulu. Tapi kan sadar aja nggak cukup ya? Nggak cukup. Makanya Keltner nawarin ada 3 praktik etika nih sebagai cara aktif buat pakai keuntungan Anda demi kebaikan orang lain. Yang pertama, empati. Empati, oke. Ini bukan cuma, aduh kasihan ya, gitu. Tapi benar-benar usaha buat ngerti sudut pandang orang lain, ngerasain apa yang mereka rasain. Pakai kelebihan perhatian atau waktu Anda buat mereka, gitu. Contohnya gimana tuh biar gampang dipraktekkan sehari-hari? Keltner ada nyebut nggak? Ada. Kayak yang Anda catat juga. Misalnya ada orang datang bawa masalah. Coba deh tahan dulu keinginan buat langsung kasih solusi atau ngejudge. Oke, tahan dulu ya. Iya, pakai waktu Anda buat dengerin beneran, tunjukin kepedulian. Kadang cukup bilang, wah saya bisa bayangin itu pasti sulit buat kamu. Itu udah nunjukin empati. Atau sebelum meeting, coba mikir bentar. Orang yang mau saya temui ini lagi gimana ya kabarnya? Kayak Arturo Bejar di Facebook itu kan, dia pakai posisinya buat bangun budaya empati di timnya. Oke, jadi benar-benar usaha memahami ya, bukan cuma simpati. Sip. Terus yang kedua apa? Yang kedua, rasa syukur atau gratitude. Ini soal secara sadar mengakui kontribusi orang lain. Pakai platform atau pengaruh yang Anda punya buat apresiasi mereka. Sekecil apapun bantuannya. Oh, jadi nggak cuma bilang makasih sambil lalu gitu ya? Iya, lebih dari itu. Contohnya kayak yang Douglas Conan di Campbell Soup itu ya, yang Anda highlight di materi. Nah, itu contoh bagus banget. Dia kan CEO ya, waktunya pasti berharga banget. Tapi dia sengaja luangin waktu buat nulis ucapan terima kasih personal ke karyawan. Itu kan pakai privilege waktunya dia buat bikin orang lain merasa dihargai.
Atau mungkin sesederhana memastikan nama semua yang kontribusi disebut pas presentasi proyek itu ya? Betul. Itu juga bentuk rasa syukur, mengakui peran mereka secara publik. Anda pakai sorotan yang mungkin Anda punya buat ngangkat orang lain juga. Oke, empati, rasa syukur. Yang ketiga? Yang ketiga, ini penting banget juga, kemurahan hati, generosity. Nah, ini intinya banget soal pakai keuntungan buat orang lain. Berbagi. Berbagi apa nih? Duit? Nggak cuma duit, bisa berbagi waktu, perhatian, informasi, kesempatan, pujian, bahkan panggung atau sorotan. Oke, oke. Prakteknya gimana tuh? Ya, misalnya, luangin waktu buat mentoring anggota tim yang lebih junior. Itu kan berbagi waktu dan ilmu. Atau delegasikan tugas penting yang bisa bantu orang lain nunjukin kemampuannya. Itu berbagi kesempatan. Masuk akal. Terus, jangan pelit pujian yang tulus dan spesifik. Dan yang krusial banget, pas ada sukses bareng, pastikan semua yang terlibat dapat kredit. Jangan diambil sendiri. Kayak contoh, Pet Doctor di Pixar atau Kelly Winters di Facebook yang Anda sebutin itu. Oh iya, yang soal berbagi sorotan itu ya? Betul. Mereka jago pakai posisi mereka buat mastiin orang lain juga ikut bersinar. Itu kemurahan hati yang dampaknya besar. Oke, jadi 3 itu ya. Empati, rasa syukur, kemurahan hati. Ya, dengan secara sadar praktekin 3 hal ini, Anda sebenarnya lagi ngakalin si paradoks kekuasaan tadi. Anda pakai keuntungan atau privilege Anda, apapun bentuknya, secara sadar dan positif. Jadi nggak cuma jaga integritas diri sendiri ya? Nggak cuma itu, ini juga bisa bangun hubungan yang lebih kuat, motivasi orang di sekitar Anda, dan ya ujung-ujungnya kita sendiri juga merasa lebih puas karena udah bisa kasih dampak baik buat orang lain. Jadi kalau dirangkum dari materi yang Anda kumpulin ini ya, punya kelebihan atau kekuasaan itu emang ada risikonya. Bisa bikin kita jadi kurang baik. Tapi ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Bukan takdir. Iya, bukan takdir. Dengan sadar diri, terus komitmen buat aktif praktekin empati, syukur, sama murah hati, Anda bisa milih secara sadar. Pakai setiap keuntungan yang Anda punya, mau itu waktu, ilmu, jaringan, posisi, apa aja, buat ngangkat orang lain. Betul sekali. Mungkin sebagai bahan renungan nih, buat Anda bawa pulang ya. Coba deh pikirin sebentar. Di luar kerjaan deh, dalam hidup sehari-hari aja. Apa sih keuntungan kecil yang Anda punya hari ini? Keuntungan kecil, apa ya contohnya? Ya, mungkin punya waktu luang sejam ekstra. Punya keahlian masak, misalnya. Atau sekedar lagi punya energi lebih hari ini. Coba pikirin, gimana Anda bisa pakai satu aja dari keuntungan itu buat nunjukin sedikit empati atau rasa syukur atau kemurahan hati ke orang di sekitar Anda. Siapa tahu ada yang lagi butuh banget. Pertanyaan menarik buat direnungkan. Terima kasih banyak ya buat kupasannya kali ini. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.